kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kami akan melakukan sebuah wawancara di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Jambi. Wawancara kali ini kami akan membahas tentang bagaimana Islam masuk pertama kali ke Jambi. Penasaran nggak nih bagaimana masuknya Islam ke wilayah Jambi? Jangan lupa nonton sampai habis ya. Baik teman-teman, langsung saja kita sambut Ibu Siti Jarna. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik. Baik teman-teman, di sini kami akan mewawancarai seorang pengajar di pondok pesantren Darul Ulum, benar ya Ibu? Iya benar. Ibu, kalau boleh tahu nih, sebelum memasuki topik pembicaraan, ada kalanya kita ingin tahu nih sedikit biodata singkat Ibu, bisa diberitahu Ibu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jarna SS. Saya juga dulu alumni dari, kalau dulu belum UIN ya, Institut Agama Islam Negeri atau lebih disingkat dengan IAIN Sultan Tasawuddin Jambi. Saya di jurusan sastra Arab di Fakultas Adab. Fakultas Adab, Bu. Iya. Dan teman-teman juga perlu tahu ternyata Ibu ini juga pernah jadi dosen di IAIN Sultan Tasawuddin Jambi ya, Bu? Iya. Waktu itu baru tamat kan, kemudian kami yang istilahnya yang IPK-nya cukup tinggi, jadi sebenarnya mungkin masih asdos sih waktu itu, cuma lebih disebut dengan DLB atau dosen luar biasa pada saat itu. Berarti Ibu di Jambi ini udah cukup lama ya Ibu, dari tahun berapa kira-kira? Kalau kuliah dari tahun 2000. Oh, berarti cukup lama ya Bu. Kemudian 2005 baru menikah, pindahlah ke pondok ini. Sampai sekarang alhamdulillah. Sudah kurang lebihnya 25 tahun iya. Di Jambi ya Bu. Nah, berarti bisa dibilang ini Ibu ini sudah cukup lama dan sudah mengetahui sedikit banyaknya tradisi, adat dan ataupun sejarah-sejarah di Jambi ini ya Ibu. Ya kurang lebih begitulah ya. Kalau secara ininya enggak juga sih, cuman karena kita lama di Jambi mungkin ya sedikit banyak adalah tahu. Baik Ibu, di sini kami ingin bertanya yang pertama itu Ibu, kapan ya kalau boleh tahu Islam pertama kali masuk ke wilayah Jambi? Kalau masalah sejarah yang berkaitan dengan kapan dan bila mana masuknya Islam ke daerah Jambi, tentu ada berbagai sumber ya, dari berbagai naskah, kemudian dari informasi yang dikumpulkan oleh para sejarawan yang berkaitan dengan penelitian yang meneliti tentang perkembangan sejarah Islam di kota Jambi khususnya ya, atau secara umum di provinsi Jambi gitu ya. Kalau dari berbagai naskah yang saya tahu, yang ada yang judulnya itu Sejarah Kerajaan Jambi yang ditulis oleh Ngabehi Suto di Logo. Beliau menyatakan bahwa sejarah Islam itu dimulai pada saat, bukan sejarah Islamnya ya, maksudnya Islam gitu ya. Itu diprakarsai oleh seorang keturunan Turki yang lebih dikenal dengan Ahmad Barus III, atau yang lebih akrabnya di Jambi disebut dengan Datuk Paduka Berhalo. Beliau ini yang kemudian memberikan suatu perubahan yang cukup besar ya terhadap masuknya Islam di provinsi Jambi, dan lebih nanti akan diperbesar oleh anaknya yaitu Rangkayu Hitam yang lebih ya ada makamnya ya di daerah Jambi. Itu pada tahun kurang lebih 1502. Tapi ada juga beberapa sumber lain, misalnya dari Lokter Silotel mengatakan masuknya itu sekitar abad 15. Dan ada juga bahkan sebelum itu, yaitu pada saat abad ke-8 malah, yang diceritakan dalam sejarah itu ada seorang raja yang bernama Sri Maharga Srindrawarman. Itu beliau udah menyatakan masuk Islam, maksudnya sudah beragama Islam, tetapi barangkali pada abad ke-8 menjelang ke abad 12 sampai 15 itu mengalami kevakuman sehingga tidak berkembang dengan pesat ya pada saat itu. Berkembang pesatnya nanti pada saat itu Rangkayu Hitam, pemerintahan Rangkayu Hitam. Berarti pada abad mulanya itu 1502 ya Ibu? Iya. Nah, dalam abad itu Islam ini masuknya melalui jalur apa, kalau boleh sedikit? Kalau kita lihat lagi bukti-bukti yang lihat sekarang, ada juga yang menyatakan lewat jalur perdagangan ya, makanya ada dibawa oleh para said atau para habaib yang beliau itu berdagang dari negeri Timur Tengah sana ke Jambi ya. Salah satunya adalah yang cukup terkenal yaitu
Habib atau Said Hussein Baragbah yang makamnya ada di kota seberang ya, yang sampai sekarang masih banyak diziarahi oleh para penziarah ya, yang lebih terkenal dengan wisata religi gitu ya. Nah, itu tentu pertama tentu jalur perdagangan kan, kalau kita berdagang ada transaksi, tentu ada komunikasi yang dimana itu saling berkomunikasi entah dengan bahasa, kemudian dengan tingkah laku ya, dan tentu barangkali juga pasti saling bertanya apa sih keyakinannya gitu kan. Dan dari situlah mulai sedikit demi sedikit memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jambi yang memang seluruh Indonesia ya hampir pada saat itu beragama Hindu. Ya kan, kita Indonesia ini rata-rata Hindu ya, Hindu Buddha gitu. Makanya ada Sang Hyang Widi gitu ya, kayak dewa-dewa mereka. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan bahwa Tuhan itu adalah Allah gitu ya. Itu bicara akidah, tapi kita kan bicara sejarah ya. Nah, mungkin itu kira-kira. Dalam masuknya Islam ke wilayah Jambi ini, Islam ini apakah mudah diterima oleh masyarakat Jambi atau bagaimana Bu pada saat itu kan, pada masa saat itu kan katanya Ibu tadi dia ada agamanya tuh Hindu Buddha. Nah, dalam masuk di wilayah Jambi ini apakah mudah Ibu atau ada kesulitannya? Pasti ada kendala, namanya juga agama baru ya mungkin pada saat itu. Tapi kan orang itu bisa cinta kalau dia kenal ya kan. Nah, dengan perkenalan melihat barangkali adab tingkah laku yang beragama Muslim ini bagus, kemudian cara dia memperlakukan manusia yang lain ya, artinya bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, tutur kata yang sopan, kemudian dengan perilaku yang katakanlah tidak menzolimi orang gitu ya, bagaimana dia mengamalkan ajaran-ajaran Islamnya itu, dan itu tentu akan berpengaruh kepada masyarakat yang didatangi ini gitu. Nah, kemudian juga ditambah pendekatan-pendekatan yang lain ya, salah satunya mungkin juga dengan pernikahan ya. Namanya kita senang kan, tentu biasanya ngikut ya kan orang yang kita senangi gitu tidak sih. Nah, tapi intinya adalah barangkali pertama bicara ya, komunikasi, dan yang kedua adalah saya kira contoh tauladan, bagaimana para tokoh-tokoh Said ini memperlihatkan begini loh karakter Muslim yang semestinya sesuai dengan ajaran agama kami gitu kira-kira. Dan itu adalah kalau dikenal dalam orang dakwah itu dakwah bil hal, bukan bil kaul ya, bukan dengan hanya ucapan mengajak aja, tetapi menunjukkan jati diri Muslim sesungguhnya seperti ini. Dan itu pasti berpengaruh terhadap masyarakat yang notabene masih beragama non Muslim. Berpengaruh ya Ibu? Ya iyalah. Berarti pengaruh masuknya Islam terhadap budaya dan adat istiadat masyarakat Jambi itu apakah berpengaruh juga atau hanya di apa? Pasti berpengaruh. Kenapa? Karena rata-rata kita Indonesia ya pada umumnya itu kan memiliki banyak kesamaan dalam artian toto kromo ya kalau kita orang Jawa gitu kan. Nah, Islam juga mengedepankan akhlak, karena Nabi sendiri kan liutam bima innama bu'aitsu liutam bima karimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus ke bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka prioritas pertama adalah karakter atau akhlak ataupun moral yang dikedepankan ya. Setelah moralnya bagus, nanti baru bagaimana penguatan akidah yang berkaitan dengan keimanan ya. Saya kira itu, dan itu pasti berpengaruh dong. Karena masyarakat Jambi kan orangnya ya kita umumnya lah ya baik-baik gitu loh, orang Indonesia ya kan, maka menerima kebaikan pun akan lebih mudah. Dalam di Jambi ini pengaruh budaya dan adat istiadatnya ini mencakup apa saja Ibu? Kayak yang Ibu bilang nih kalau bahasanya itu di Jambi santun ini, gitu ya. Itu bawa yang kayak dari Arab itu pengaruh sih ya, itu salah satu pengaruh yang cukup kuat karena mereka cukup dalam kurun waktu yang cukup lama mereka berinteraksi di tempat yang sama ya. Nah, otomatis komunikasi itu terbawa. Kayak kita misalnya kayak Malaysia misalnya dijajah Inggris kan banyak mereka menguasai bahasa Inggris kan. Nah, tapi kalau kita juga kayak di seberang mungkin waktu itu banyak habaib ya yang otomatis memang kan terbawa bahasa mereka asli ya, bahasa Arab, dan itu tentu berpengaruh. Kayak fi'ilmu gitu ya, itu kan perbuatan. Nah, putur sama dengan putur, makan pagi. Nah, kalau bahasa Arab kan ta'amal futur gitu ya. Nah, dan itu pasti berpengaruh. Karena apa? Karena mereka saking lamanya
duduk bareng gitu ya, bersama, hidup berdampingan gitu. Nah, dalam tempat yang sama, entah dia perdagangan, entah dia pernikahan, nggak tahu lah, pokoknya tinggal di Jambi gitu ya. Tentu saling berkomunikasi, saling berinteraksi, dan sedikit banyak pasti akan mempengaruhi baik dari segi bahasa maupun tingkah laku. Baik Ibu, kami kira itu aja pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih karena sudi memberikan waktunya mengajari kami apa sejarah-sejarah sedikit tentang masuknya Islam ke Jambi. Nah teman-teman, itulah pembicaraan kami hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.